Halo semua, perkenalkan nama saya Joycelyn De Alifa dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 245730103 dan berasal dari kelas 2 SIC. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan singkat tentang Git, Blade Directive, passing data yang ada di Laravel, dan juga penjelasan singkat terkait proyeknya. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai, kita harus ketahui dulu apa itu Git. Nah, jadi Git itu bisa dibilang seperti catatan digital kita atau history itu. Jadi Git ini bisa catat perubahan apa aja yang kita lakukan terhadap project kita. Nah, jadi Git ini bersifat open source, jadi lebih mudah gitu untuk digunakan. Nah, nggak hanya itu, Git ini juga uh, bisa kok bisa kita kerjakan kolaboratif. Nah, jadi kita bisa kerjakan dengan orang lain juga. Nah, dengan Git kita bisa mempermudah pekerjaan kita. Contohnya tuh kalau misalnya kita ada kehilangan data atau kehilangan file dari suatu project, kita bisa dapatkan kembali melalui Git. Nah, kita akan coba untuk download Git-nya terlebih dahulu. Melalui websitenya kita bisa akses. Nah, di sini saya udah mendownload Git-nya yang seperti ini. Kita tinggal buka aja. Nah, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, untuk instalasi ini cukup singkat, hanya beberapa menit dan nggak terlalu rumit. Jadi kita tinggal next kan saja. Jadi pilihan-pilihan ini nggak usah kita pikirkan, kita tinggal next saja. Nah, nanti akan ada muncul install, tombol install, lalu kita tinggal klik itu aja. Di sini posisinya saya udah download Git Git sebelumnya. Jadi kalau kita uh, udah download Git sebelumnya, terus kita lakukan install lagi, itu bakal menimpa Git yang sebelumnya. Jadi otomatis itu akan down ulang dan bisa aja project kita itu nanti Git-nya nggak terdeteksi. Jadi di sini posisinya saya sudah download. Nah, nanti uh, jadi nanti Git-nya itu kita bisa cek apakah sudah terdownload atau enggak itu melalui cek versinya. Nah, cek versinya itu kita bisa lihat aja dari terminal atau command prompt dengan mengetik git min version. Nah, di sini ada muncul git version 2.51.0 Windows 1. Berarti gitnya itu berhasil untuk kita download atau instalasi. Nah, jadi kurang lebih instalasi gitnya itu seperti ini, cukup singkat. Nah, setelah kita lakukan instalasi Git, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan inisialisasi Git-nya di VS Code. Itu caranya kita tinggal buka aja VS Code kita, lalu buka project-nya. Nah, di sini kita tinggal buka aja terminal. Nah, hal pertama yang kita lakukan itu kita ketikkan git init, di mana git init ini bakal menunjukkan kalau inisialisasinya itu kosong. Nah, oleh karena itu kita lakukan comment, nanti bakal git status, comment git status, nanti akan muncul no commits yet, yang berarti belum ada commit yang berada di repository-nya itu. Nah, di sini juga ada file-file yang belum ada sebelumnya. Nah, selanjutnya itu kita tinggal menggit add-nya aja. Jadi di sini kita ketik git add spasi titik, lalu kita enter. Nah, setelah itu baru kita ketik lagi git statusnya kembali. Enter. Nah, kita bisa lihat kalau tadi yang awalnya ada baris yang berwarna merah,
sekarang jadi hijau. Nah, beserta yang awalnya tadi di sini huruf U, sekarang menjadi A di setiap filenya dan juga menjadi hijau. Nah, setelah itu kita bakal coba untuk memberi identitas di Git kita. Caranya itu kita tinggal ketik aja git config min local user dot name. Nah, di sini kita isi username kita siapa. Di sini saya akan ketik Joy, lalu kita enter. Nah, selanjutnya itu kita bakal kasih identitas kita dengan email kita. Jadi kurang lebih kodenya hampir sama, hanya kita ubah saja name-nya jadi email. Lalu kita isi dengan email kita. Jadi sini misalnya email saya. Lalu kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita cek apakah kita itu berhasil untuk konfigurasi identitas kita. Jadi kita tinggal ketik aja git config min list. Kita enter. Nah, nanti bakal muncul baris-baris seperti ini. Nah, di sini kita tinggal enter aja sampai ada tulisan N. Nah, bisa kita lihat tulisan N di sini. Nah, di sini dia ada menambahkan yang tadi saya beri, yaitu username-nya bernama Jocelyn dan juga emailnya jocelyn@email.com. Nah, ini cara untuk kita konfigurasi identitas kita. Nah, setelah kita memberi identitas, sekarang ini kita tinggal keluar saja dengan menekan Q. Nah, nanti otomatis dia bakal balik lagi ke lokasi project kita. Nah, kita akan coba untuk melakukan yang namanya commit. Nah, commit ini bisa dibilang kita setelah semua file-file yang tadi kita misalnya udah ketik atau kita buat, itu kita masukin ke staging area. Nah, setelah staging area itu dia bakal ke local repository, di mana juga bisa disebut sebagai proses commit. Nah, cara kita melakukan proses commitnya itu kita tinggal ketik aja git commit min m. Lalu kita beri nama perubahan apa yang kita lakukan. Nah, misalnya di sini karena ini sebagai contoh, kita akan buat ini versi pertama dengan commit-nya bernama versi pertama. Lalu kita enter. Nah, otomatis dia bakal menandakan seperti ini bahwa commit-nya berhasil. Nah, setelah itu kita akan coba cek status dari setelah kita commit-nya ini. Jadi kita tinggal ketik aja git status. Nah, dia bakal bilang kalau kita itu sedang berada di master dan nothing to commit, working tree clean. Nah, untuk mempermudah penjelasan dari commit sampai checkout itu, saya akan coba di project saya, di mana saya dapat temanya itu Posyandu dengan tampilannya itu guest. Jadi saya akan mengatur untuk tampilan guest dalam kasus Posyandu di Bida Muda. Nah, jadi untuk codingnya itu seperti ini. Namun di sini saya akan jelasin tentang git commitnya sampai checkout dulu. Untuk secara detail codingnya ini saya akan jelaskan di bagian passing data di Laravel dan juga di Blade Directive-nya. Nah, jadi di sini untuk commit itu sendiri, jadi kita buka terminal terlebih dahulu. Nah, di sini saya posisinya sebelumnya udah buat
commit yang paling awal, yaitu tampilannya seperti ini. Jadi saya beri nama home controller dan view. Nah, jadi home controller dan view itu beneran tampilannya itu codingnya seperti ini, nggak ada yang diubah sama sekali. Nah, makanya saat saya git log kan, dia maka muncul hanya satu commit-nya. Tapi kalau misalnya kita melakukan perubahan, itu bakal kita harus commit lagi untuk dicatat oleh si git-nya. Contohnya itu misalnya di sini awalnya saya ada 2 data jadwal yang berada di commit pertama saya. Nah, misalnya saya mau tambah lagi jadwal ketiganya. Nah, jadi saya tinggal copy aja biar lebih mudah dilihat. Saya akan buat data baru atau jadwal data baru, kita copy aja, paste. Nah, di sini saya akan bedain di tanggalnya aja, misalnya tanggal 18. Nah, jadi di sini udah ada berarti 3 data jadwal yang saya ubah. Otomatis di bagian file home control-nya ada muncul M. M ini berarti ada yang dimodifikasi di file tersebut. Nah, jadi setelah kita lakuin modifikasinya itu, kita jangan lupa untuk commit lagi. Kalau misalnya kita belum commit sama sekali, jadi apa yang kita tambahkan atau modifikasi itu nggak bakal bisa kita recover lagi. Makanya itulah gunanya commit, untuk mencatat eh eh, commit mana yang mau kita ubah, atau tanda mana file commit mana yang bernama dengan nama-nama yang kita buat itu gimana, di posisi mana yang mau kita ubah. Nah, di sini posisinya saya udah tambah jadwal posyandu atau jadwal posyandu terbaru yang awalnya 2 sekarang menjadi 3. Nah, lalu kita bakal cek statusnya dulu. Jadi kita git status. Nah, di sini bakal bilang kalau ada yang dimodifikasi di file controllernya. Oleh karena itu, kita akan nambahin commit baru dengan git add. Jangan lupa titiknya, lalu kita enter. Lalu kita beri nama ke commit yang terbarunya. Yang awalnya commit pertamanya itu kita beri nama home controller dan view. Untuk commit kedua ini saya akan beri nama misalnya tambah jadwal. Kita akan tambah commit dengan git commit min m, lalu kita buat tambah jadwal, enter. Nah, berarti dia di sini ada menunjukkan bahwa kita berhasil menambahkan commit jadwal, commit tambah jadwal. Di sini ada dibilang one file change, yang berarti file tersebut diubah, file home control kita diubah. Nah, kita bisa lihat apakah tambah jadwal ini berhasil ditambah atau enggak itu melalui rewrite commit. Rewrite commit ini kita bisa cek aja dengan git log min one line. Nah, dengan one line ini kita bisa lihat ID dari commit itu sendiri. Jadi setiap commit itu ada beda-beda ID. Nah, ID ini bakal berfungsi kalau misalnya kita mau balik lagi ke versi sebelumnya. Nah, di sini misalnya saya pakai yang ada ID-nya. Nah, otomatis di sini bakal nunjukin kalau commit yang sekarang yang saya berada itu di commit tambah jadwal. Nah, dengan ID-nya seperti ini. Lalu untuk yang home juga sama dengan ID commitnya tersendiri. Nah, terus kalau misalnya kita mau balik lagi ke
halaman commit yang pertama kali, itu caranya kita tinggal check out. Jadi kalau kita mau pindah ke file sebelumnya atau ke commit sebelumnya tanpa hapus yang tambah jadwal, itu tinggal kita check out aja. Checkoutnya ini kita bisa melalui ID. Nah, misalnya di sini kita tinggal ketik aja git checkout. Nah, terus kita input ID dari commit yang mau kita balikkan, yang mau kita istilahnya kita mau balik lagi ke file tersebut. Nah, di sini posisinya saya kan berada di commit yang udah ada jadwal terbarunya. Nah, saya misalnya mau balik lagi ke jadwal yang cuma dua jadwal posyandunya. Kita tinggal copy aja commit yang di home controller ini dan view, itu ada ID, kita tinggal copy aja. Terus kita tinggal paste di sini. Nah, setelah itu kita enter. Nah, otomatis bisa kita lihat tadi yang awalnya di sini ada data jadwal yang tadi yang ketiga, sekarang udah nggak ada. Untuk gampang lihatnya misalnya ini saya Ctrl Z aja biar lebih mudah. Nah, di sini berarti posisinya di sini sebelumnya saya di posisi tambah jadwal, commit tambah jadwal. Kalau saya lakukan checkout lagi misalnya, jadi nah kalau tadi yang saya udah checkout, nanti yang data jadwal posyandunya yang ketiga itu hilang karena kita meng-check out dari ID commit yang awalnya. Nih, ID yang mana? ID commit paling awalnya itu di home controller dan view. Tapi kita bisa cek lagi di git log misalnya online. Nah, di sini secara otomatis dia balik lagi ke halaman yang paling awal, commit paling awal. Nah, oleh karena itu checkout ini sangat berfungsi untuk kita bisa balik lagi ke file sebelum kita ubah atau sebelum kita modif. Nah, oleh karena itu Git ini sangat mudah atau sangat mempermudah dalam hal pencatatan digital. Nah, kita juga bisa misalnya kita udah tadi kita udah balik ke data kedua jadwal posyandunya yang dua, terus kita misalnya setelah kita balik ke dua data itu kita mau balik lagi ke data tiga, alias jadwal posyandunya itu tiga, kita bisa gunakan git checkout master yang saya blok ini. Nah, git checkout master ini berarti dia istilahnya mengubah balik ke paling awal, git paling awal kita, commit paling awal kita. Nah, commit paling awal ini maksudnya git yang kita buat paling terakhir. Nah, karena tadi di sini, nah di git log setelah kita add tambah jadwal, dia ada bilang kalau tambah jadwalnya ini master. Nah, jadi kalau kita panggil di git checkout master, dia bakal mengubah balik headnya yang setelah kita checkout dengan ID tertentu, dia bakal mengubah head yang awalnya di awal ini home controller. Kalau kita pakai checkout master, dia bakal balik lagi ke switch to branch master, berarti dia balik ke commit master kita ini mana yaitu tambah jadwal. Makanya nanti di coding kita itu bakal nambah lagi jadwal data jadwal posyandu yang di sini berhasil ditambahkan. Nah, kurang lebih untuk perintah-perintah git untuk mencatat
mencatat proses history coding kita atau modifikasi kita, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah tadi kita udah bahas tentang Git dan juga hal-hal terkait commit, cara dia mencatat apa yang kita modifikasi. Selanjutnya itu kita akan ke cara passing datanya si Laravel. Nah, sebelumnya itu passing data ini bisa dibilang kayak proses pengiriman data dari controller ke view. Nah, jadi biar data-data yang dikirim itu bisa ditampilin di webnya, yaitu dari controllernya yang dimana datanya ditampung, lalu dia akan nyambung ke view-nya yang akan menampilkan data tersebut. Nah, jadi misalnya nih di sini saya ada masukin codingan seperti ini di kelas index. Nah, di sini saya tampung datanya dengan variabel namanya data. Nah, data ini ada anak-anaknya lagi, yaitu yang pertama ada data nama posyandunya, ada data alamatnya, ada data kontaknya, ada juga data jadwal posyandunya ada apa aja. Di sini saya masukin yang tadi tiganya isinya itu ada tanggal, tema, ada keterangannya juga. Nah, jadi kodenya seperti ini. Nah, selain itu karena datanya di sini ada 3, maka itu pasti akan ada yang namanya array atau looping. Nah, jadi cara biar si controller ini ngirim data itu ke view-nya itu dengan perintah ini, yaitu return view home return view yang ini di baris ke-35. Jadi dia itu bakal jadi jembatan dari kontrol ini mencari masuk ke file view, lalu dia bakal di sini file view-nya saya beri nama home.blade.php. Makanya di sini saya beri home karena di dalam sini harus disesuaikan dengan nama file views kita, yang dimana saya beri nama home, makanya di dalam sini home. Lalu data ini dia ini artinya seluruh data yang ada di controller ini, yang dimana saya udah buatkan di sini datanya apa aja. Nah, data itu bakal diambil biar bisa diakses oleh si views. Nah, oleh karena itu perintahnya seperti ini. Lalu cara dia nampilin ke view-nya itu seperti apa? Nah, kita balik lagi kita akan ke file view yang di home.blade.php. Kita buka. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini codingnya. Saya mendesainnya yang simple terlebih dahulu. Nah, di sini maka kita akan lanjut ke yang namanya Blade Directive. Nah, jadi Blade Directive itu kayak salah satu fitur yang ada di Laravel. Jadi Blade Directive ini mempermudah kita untuk nulis kode PHP. Jadi jadi PHP-nya ini bisa yang berada di dalam HTML. Jadi makanya misalnya di dalam home.blade.php yang saya buat, saya gunain directive yang pertama, versi yang pertama. Itu yang seperti ini, yang menggunakan kurung kerawal. Nah, contohnya seperti codingan ini. Nah, di sini dia memanggil nama posyandu, yang dimana di controllernya itu saya ada buat nama posyandunya yaitu posyandu Bina Buddha. Nah, berarti di viewsnya nanti bakal muncul kalimat posyandu Bina Buddha. Sama juga dengan yang alamat, kontak kader, jadwal posyandu, tanggal, tema, seperti di bawah ini.
Nah, lalu di sini kita pakai if else dan juga for each, yang dimana seperti yang dikontrol ini karena ada looping, datanya itu kita ada yang berulang, makanya kita pakai if, yang dimana if ini untuk menampilkan tampilan dari jadwal-jadwal posyandu-nya. Makanya di sini kalau posyandu-nya besar dari 0, berarti dia bakal menunjukin data tanggal, tema, keterangan. Lalu cara dia nampilin jadwal posyandunya ini, dia ada for each, yang dimana dia bilang kalau setiap data jadwal posyandu itu akan dikategorikan sebagai jadwal. Nah, makanya di dalam for each ini ada perintah data jadwal itu berisi tanggal, tema, keterangan yang diambil dari data jadwal posyandu, yang dimana kita lihat di controllernya tadi. Nah, di sini ada jadwal posyandu, isinya itu tanggal, tema, keterangan. Nah, jadi secara nggak langsung dia akan mengambil data-data anak-anak data dari jadwal posyandunya ini dan akan dikategorikan sebagai jadwal. Nah, jadwal-jadwal ini isinya ada tanggal, tema, keterangan yang diambil dari data jadwal posyandu. Nah, lalu jangan lupa untuk di rootnya juga kita harus tambahin root agar dia bisa sambung. Jadi di sini rootnya saya tambahkan root get/jadwal posyandu, maka dia bakal ke controller home yang akan memanggil kelas dari si index. Nah, selanjutnya itu saya akan tampilin output dari coding yang saya buat ini, yaitu coding yang berisi passing data dan juga black directive-nya dari home ke views. Nah, di sini saya udah buka dengan mengakses di posyandu stripgrass.test, yaitu nama project saya, dan juga slash jadwal posyandu karena di sini saya menginisialisasikannya dengan slash jadwal underscore posyandu, yang dimana kalau kita panggil dia bakal manggil file home controller dan dia bakal ke kelas yang bernama index. Kelas yang bernama index itu kita di sini isinya seperti ini. Nah, di dalam kelas index ini dia bakal memanggil lagi kelas view yang bakal menampilin data-datanya, yang dimana kelas view-nya seperti ini. Oleh karena itu, kalau kita jalankan maka dia bakal muncul tampilannya seperti ini. Nah, data-data ini mulai dari posyandu, alamat, kontak, jadwal-jadwalnya, tanggal, tema, keterangannya itu dia tampilnya itu melalui file views dengan akses dari controller, yang dimana kita inputkan di sini saya posisinya input manual. Nah, oleh karena itu tampilannya menjadi seperti ini. Nah, kurang lebih itu penjelasan singkat terkait dari Git, install Git-nya gimana, tentang perintah-perintah yang di Git untuk catat atau untuk lacak apa yang kita modifikasi, apa yang kita ubah, lalu juga untuk passing datanya, yaitu dari controller ke view itu gimana, dengan perintah gimana, lalu juga yang terakhir itu gimana black directive-nya itu bisa bekerja di controller. Nah, dan beserta juga outputnya yang sederhana, di sini saya buat outputnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan singkat saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah sebut. Mungkin sekian dari video saya dan terima kasih.